Kamu ngerasa nggak sih, gaji tiap tahun naik tipis tapi rasanya hidup makin sesak. Mau beli rumah, mustahil. Harganya udah enggak masuk akal. Mau minta bantuan pemerintah. Kamu dibilang orang mampu, tapi giliran pajak naik, kamu orang pertama yang dikejar. Selamat datang di neraka kelas menengah. Posisi paling sial dalam struktur ekonomi modern, kita ini kayak hantu. Kita yang menggerakkan roda ekonomi negara, tapi kita juga yang paling sering dilupakan saat kebijakan dibuat. Hari ini kita nggak akan ngomongin tips hemat, kita bakal bedah apakah kita miskin karena kita boros beli kopi, atau karena sistemnya memang dirancang untuk memeras kita sampai kering. Balik lagi di tahu nggak bro, topik hari ini agak sensitif, tapi harus diomongin. Banyak riset bilang, kelas menengah di Indonesia itu lagi turun kasta. Dari yang tadinya aspiring middle class, pelan-pelan geser jadi vulnerable poor alias rentan miskin. Istilah jalanannya, orang kaya tanggung. Ciri-cirinya simple, kalau orang miskin, sakit dibayarin BPJS PBI gratis, anak sekolah dapat KIP, makan dapat bansos. Kalau orang kaya, pajak bisa diakali pakai tax amnesty atau konsultan mahal. Nah, kita sakit bayar sendiri atau potong gaji. Sekolah anak mahal gila, harga beras naik, kita teriak tapi nggak ada yang dengar. Kita ini sandwich generation, bukan cuma buat orang tua kita, tapi juga sandwich buat negara. Kita diperas dari atas dan bawah. Data nggak bisa bohong bro, Badan Pusat Statistik, BPS, baru-baru ini mencatat fenomena deflasi beruntun. Orang awam bilang, wah barang murah dong. Enggak, bro, deflasi itu tanda bahaya. Itu artinya daya beli masyarakat hancur. Orang enggak belanja bukan karena hemat, tapi karena nggak punya duit. Muncul istilah baru, mantap. Makan tabungan. Banyak kelas menengah sekarang bertahan hidup dengan menggerogoti tabungan mereka sedikit demi sedikit. Gaya hidup kelihatannya masih sama. Masih nongkrong, masih pegang iPhone. Tapi di belakang layar, cicilan paylater numpuk, dana darurat nol. Ini bukan cuma soal gengsi. Ini soal inflasi biaya hidup. Biaya sewa, pendidikan, kesehatan, yang naiknya jauh lebih cepat daripada kenaikan UMR. Terus, apa respons pembuat kebijakan? Seringkali solusinya malah nambah beban. Rencana kenaikan PPN jadi 12%, pembatasan subsidi BBM, siapa yang paling kena dampaknya? Ya, kita lagi. Si kaya nggak peduli harga bensin naik 1.000-2.000. Si miskin masih dilindungi subsidi. Kelas menengah, kita dipaksa berkorban demi negara, tapi giliran kita butuh jaring pengaman sosial saat di PHK. Syaratnya ribet setengah mati. Ada satu kutipan menarik. The middle class is the cash cow of the state. Kita ini sapi perah, diperah susunya sampai habis tapi dikasih makannya paling sedikit. Oke, cukup marahnya. Terus kita harus apa? Demo, protes di Twitter? Boleh aja. Tapi kalau mau jujur secara filosofis, negara nggak akan nyelamatin kamu. Ini realita pahitnya. Menunggu kebijakan yang pro kelas menengah itu kayak nunggu hujan di musim kemarau. Bisa kejadian tapi lama. Satu-satunya jalan keluar dari jebakan ini adalah adaptasi brutal. 1. Stop lifestyle inflation. Kalau gaji naik, gaya hidup jangan ikut naik. Selisihnya itu pelurumu buat keluar dari kelas menengah. 2. Fokus nambah skill, bukan cuma nambah jam kerja. Kerja keras doang di zaman AI sekarang nggak bikin kaya, cuma bikin capek. 3. Investasi leher ke atas. Ini klise tapi benar. Satu-satunya aset yang nggak bisa dipajakin pemerintah adalah isi kepala kamu. Jadi, buat kamu yang sekarang lagi ngerasa terjepit, ingat ini, kamu nggak sendirian. Kita satu kapal. Kapalnya bocor dikit, ombaknya gede, tapi kita harus tetap dayung. Coba cerita di kolom komentar, pengeluaran apa yang tahun ini rasanya paling nyekek leher kamu? Listrik, sekolah anak, atau cicilan? Ayo kita bikin kolom komentar jadi forum diskusi, bukan cuma tempat ngeluh. Like kalau kamu merasa terwakili, share ke teman senasib seperjuangan. Saya Bro, sign out.